bagaimana? Ada yang mau lihat sesuatu? Siapa ya? Apakah solusinya untuk menyikapi kenaikan BBM dengan mogok serentak sehari tidak membeli BBM bisa menjadi solusi untuk menyikapi kenaikan harga yang dilakukan oleh perusahaan monopoli? Bagaimana pendapat Anda? Di atas. Mbak Nia, apakah sudah menyambung Mbak Nia? Belum masuk Mbak Nia. Mau menjawab Mbak Rita, mau menjawab? Aduh, sepertinya ini sulit ya pertanyaannya. Karena sulit sekali menjawab, mungkin karena koneksi, mungkin saya langsung menyampaikan pendapat saya kepada Mbak Monika. Bagaimana solusi untuk monopoli seperti halnya contoh kenaikan, apakah dengan demo mogok sehari dan melalui serta bisa menjadi solusi? Kalau pandangan saya sendiri, hal itu bisa menjadi, semua hal itu bisa berdampak negatif dan positif. Kalau secara positif mungkin pemerintah akan ya ini kalau mogok sehari bisa kacau, tapi kan pemerintah banyak suatu negara tadi dari faktor. Kalau misalkan sehari tidak beli BBM, kira-kira tidak ada angkutan, kemudian tidak ada kendaraan kemana-mana, akhirnya orang tidak bisa berangkat kerja, kemudian sektor real juga terhambat, produksi tertunda 1 hari, kemudian pengiriman barang dan lain sebagainya juga tertunda. Maka yang terjadi bukan sebuah solusi, tapi mungkin masalah yang baru, yaitu terjadi terhambatnya kegiatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, baik sektor jasa, sektor produksi, sektor pariwisata, belum lagi industri kecil yang menggunakan BBM sebagai bahan baku untuk produksinya. Biasanya kita menyelesaikan masalah dengan solusi, bukan menyelesaikan masalah dengan sebuah solusi yang menimbulkan solusi baru. Tapi kalau dilihat dari sisi nasionalisme, mungkin saja dengan adanya gertakan mogok serentak dalam BBM, maka mungkin pemerintah akan sedikit bereaksi. Karena di sini kita lihat yang bisa mempengaruhi perusahaan monopoli itu hanyalah pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah nanti akan kita bahas di modul bab 3 dan belajar 2. Pemerintah memiliki kuasa untuk menarik pajak maupun menetapkan harga maksimum, sehingga perusahaan monopoli tidak bisa menetapkan harga seenaknya sendiri karena adanya pajak maupun adanya batas maksimum harga. Jadi memang yang berpengaruh penting untuk mengatur untuk mengendalikan perusahaan monopoli ini adalah pemerintah sendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya? Misalkan kita masyarakat
menyampaikan spesifik kepada pemerintah agar bisa mengadakan perusahaan monopoli. Kalau dipikir salah satu caranya dengan mogok sehari tidak beli BBM itu bisa menggertak pemerintah, ya who knows, mungkin. Tapi seperti itu sudah saya sampaikan, kalau dengan melakukan mogok BBM sehari serentak tidak membeli bahan baku yang BBM yang nantinya berpengaruh terhadap terhambatnya sektor-sektor lain seperti sektor jasa, sektor ekonomi, produksi dan lain sebagainya, itu menurut saya bukan sebuah solusi, malah akan menjadi sebuah masalah yang lain, banyak masalah yang lain. Jadi tergantung bagaimana keefektifan tindakan itu untuk merayu pemerintah, gitu Mbak Nina. Sama-sama. Nanti akan kita pelajari itu bagaimana pemerintah mengendalikan perusahaan monopoli. Sekarang kita masuk ke penentuan harga perusahaan monopoli terlebih dahulu. Di sini tetap sama, ada fungsi TR dan TC selalu pada semua kegiatan bisnis, di mana TR adalah TR adalah total rate. Total rate apa itu TR? Revenue, benar, jadi total pendapatan. Kemudian adalah fungsi dari Q. Kenapa dikatakan fungsi dari Q? Ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Kenapa kok fungsi penerimaan total revenue adalah fungsi dari Q? Q itu apa? Masih ingat? Q adalah, betul sekali Mbak Rita, karena fungsi dari kuantitas. Besarnya revenue yang kita peroleh dipengaruhi oleh besarnya produk yang kita hasilkan. Karena itu TR adalah fungsi dari kuantitas, dimana rumusnya adalah price dikali dengan kuantitas. Sip. Kalau TC adalah total cost. Itu di sini merupakan fungsi dari Q juga, sama, karena banyaknya biaya yang kita keluarkan adalah fungsi dari banyaknya produk yang kita hasilkan, di mana total cost adalah penjumlahan dari fixed cost, biaya tetap, dan variable cost, yaitu biaya variabel. Di sini ada slope itu kemiringan dari TR bersama dengan MR, yaitu delta TR total revenue dibagi Q. Sementara untuk total cost adalah slope-nya perubahan dari cost, total cost dibagi perubahan kuantitas. Bagaimana grafiknya? Mari kita lihat di sini. Ini adalah total revenue. Kemudian di sini adalah total cost. Saya punya pertanyaan di sini. Misalkan di sini ada titik A. Kira-kira apakah perusahaan mau berproduksi di titik A? Mau tidak? Kira-kira apakah dia mau berproduksi di titik A? Delta TR, kenapa tidak mau Mbak Rita? Kenapa tidak mau di titik A? Karena di titik A, betul, di sini kita lihat TR-nya segini, pendapatannya di sini, kemudian biayanya di sini, kan rugi jadinya. Males banget, ngapain beli di situ? Kita tidak mau produksi di situ. Kemudian kalau di titik sini, di titik D, titik berikutnya, apakah mau produksi di sini, di titik D?
Kenapa enggak menikah? Mau? Balance, betul, karena perusahaan akan berpikir ya sudah enggak apa-apa, yang penting balik modal daripada nggak ada kerjaan. Siapa tahu bisa untung, misalkan seperti itu. Kalau di titik sini, di titik C, apakah mau berproduksi di titik C? Mau banget sih. Di titik D, apakah mau berproduksi di titik D? Masih mau banget. Kemudian ini agak turun nih pendapatannya. Titik masih mau. Sampai di titik E, apakah masih mau? Nah, kira-kira dari titik A, B, C, D, E, keuntungan terbesar di titik apa? Keuntungan terbesar di titik apa? C, D? Ayo, di titik apa? Keuntungan terbesar di titik D. Kenapa di titik D? Kenapa?